Oke, untuk materi selanjutnya yang akan dibahas pada video kali ini adalah materi mengenai statistika, ukuran pemusatan data dengan indikator soal menentukan mean atau rata-rata, median, nilai tengah, atau modus data tunggal pada tabel frekuensi, menyelesaikan masalah terkait dengan ukuran pemusatan data, menyelesaikan atau menjelaskan pemecahan masalah yang berkaitan dengan rata-rata, atau rata-rata gabungan, median, atau modus. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Di sini ada beberapa pernyataan berdasarkan diagram batang yang ada. Untuk pengerjaan soal seperti ini, kita tidak perlu mengerjakan semua pernyataan dari 1 sampai 4, karena biasanya di sini kita hanya perlu mengecek 2 pernyataan saja. Oke. Nah, langkah awal yang akan kita lakukan adalah kita membuat tabel terlebih dahulu untuk memudahkan kita dalam mengecek pernyataan-pernyataan yang ada. Oke. Nah, di sini kita buat tabel dulu karena ada nilai 60 sampai 100, kita masukkan dulu nilainya 60 sampai 100. Kemudian ada kolom frekuensi dan nilai kali frekuensinya. Oke, kita masukkan untuk 60 frekuensinya adalah 7. Kemudian untuk 70 itu 8. Untuk 86. Untuk 90 ini ditutup, maka kita anggap saja sebagai X. Kemudian untuk nilai 100 adalah 4, kita masukkan 4. Nah, kemudian karena untuk menghitung nilai rata-rata kita membutuhkan jumlah total data, maka di sini kita mengalihkan antara tabel nilai dengan frekuensi. Oke, yang pertama 60 kali 7 berarti 420. Nilai 560. 480 dan 90 karena kita belum tahu nilai dari X-nya. Dan 100 dikali 4 400. Selanjutnya kita menghitung jumlah frekuensinya, berarti di sini 7 ditambah 8 ditambah 6 tambah 4 yaitu 25. 25 karena X-nya kita belum tahu, maka 25 tambah X. Nah, untuk yang ini berarti 420 ditambah 560 ditambah 480 ditambah 400 berarti 1860 ditambah 90. Nah, berarti kita dapat banyaknya data adalah, atau banyaknya frekuensi di sini 25 tambah X. Sedangkan untuk total data yang ada adalah 1860 ditambah 90X. Nah, kita tahu bahwa rumus dari untuk menghitung rata-rata atau nilai mean dari sebuah data adalah total data dibagi dengan banyaknya data. Nah, di sini kita masukkan banyaknya data berarti 1860. Kemudian untuk banyaknya data adalah 25 tambah X yang atas itu 1860 tambah 90. Nah, di sini kita akan mengecek pernyataan yang pertama, apabila banyak siswa kelas 9A yang mendapatkan nilai 90 adalah 8 orang siswa. Banyak siswa, di sini kita akan mengecek dulu ketika nilai rata-ratanya itu 77. Maka di sini kita masukkan nilai rata-ratanya adalah 77. Nah, ini kalau ada sisi kiri dan sisi kanan, berarti kita akan melakukan perkalian silang. Berarti diperoleh di sini 1860 ditambah 90X sama dengan 77 kita kalikan dengan 25 ditambah X. Oke, hasilnya berarti 1860 ditambah 90X sama dengan, ini 77-nya kita kalikan dulu dengan 25, hasilnya adalah 1925 ditambah 77-nya kita kalikan X juga menjadi 77X. Nah, untuk yang variabelnya sama, yang memiliki nilai X, kita letakkan di sebelah kiri, maka ini 77X-nya kita pindah ruas menjadi negatif, 77X. Kemudian yang tidak memiliki variabel X, kita pindahkan di sebelah kanan. Maka 1925 kita kurangi dengan 1860. Maka diperoleh hasil, kurangi 90, di sini 65. Untuk 90-nya, 90 kita kurangkan dengan 77 menghasilkan nilai 13X. Maka untuk mengumpulkan nilai X-nya kita membagi 65 dibagi dengan 13. 65 kita bagi dengan 13 akan menghasilkan nilai X 5. Maka ketika nilai rata-rata 77 peroleh frekuensi nilai 90 adalah X sama dengan 5. Nah, kita cek untuk pernyataan 1. Berarti di sini pernyataan 1 salah karena harusnya 5 orang. Nah, kalau 1 salah, kemungkinan kita tinggal mengecek antara 3 dan 4 saja. Kenapa? Karena pasti yang nomor 2 adalah pernyataan yang benar. Kita lanjut ke pernyataan 3. Nah, untuk menghitung pernyataan 3, pernyataan 3 kita boleh milih juga untuk pernyataan 4. Tapi di sini akan lebih mudah untuk menghitung pernyataan nomor 3. Jika kriteria kelulusan 70, maka terdapat 15 orang siswa yang tidak tuntas. Kenapa lebih mudah? Karena kita tadi sudah mengetahui setiap frekuensi dari data yang ada. Ini kita pilih, masukkan, ini berarti kita cuma butuh yang 80 sampai 100, berarti 6 X sama, kita masukkan ke dalam sini. X ini kita ganti dengan 5, berarti totalnya adalah 6 tambah 5 tambah 4 atau 15 siswa yang tuntas. Maka pernyataan 3 itu benar.
Pernyataan 4 tidak perlu dicek karena yang benar adalah pernyataan 2 dan 4. Atau sesuai dengan jawaban pilihan C, 2 dan 3. Terlebih dahulu 2 dan 3. Oke. Unsurnya benar, penyataannya yang benar adalah 2 dan. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Di sini hampir sama dengan soal sebelumnya, masih implementasi mengenai nilai rata-rata untuk mencari sebuah nilai pada suatu data. Nah, di sini pertama kita pisahkan dulu yang diketahui dalam soal. Di sini jumlah anak dari Pak Danang itu adalah 4, kita masukkan 4. Kemudian untuk uang anaknya yang pertama, kedua, dan ketiga itu di sini tulisannya sama. Berarti kalau misalkan datanya itu kita misalkan X, berarti untuk data 1, 2, dan 3 kita peroleh X tambah X tambah X atau setara dengan 3X. Berarti total data untuk 3 anak pertama dari Pak Dadang adalah 3X. Kemudian pernyataan selanjutnya adalah selisih uang saku anak pertama dan anak keempat adalah 12.000. Nah, di sini karena tadi untuk anak pertama, kedua, dan ketiga telah dimisalkan X, maka untuk memperoleh data dari anak keempat adalah kita bisa buat seperti ini. X dikurangi dengan 12.000. Kenapa dikurangi? Karena uang dari anak pertama itu lebih banyak. Maka dari itu, di sini data anak pertama X-nya kita kurangi dengan 12.000. Nah, diperoleh rata-rata untuk keempat uang saku anak Pak Dadang adalah 17.000. Maka kita masukkan di sini 17.000. Nah, kita masuk ke cara pengerjaannya karena di sini yang ditanyakan adalah besar uang saku anak keempat. Yang ditanyakan adalah besar uang saku anak keempat. Berarti nanti kita akan mencari X-nya terlebih dahulu, kemudian kita akan menguranginya dengan 12.000. Nah, untuk mencari X kita menggunakan rumus dari rata-rata seperti yang telah dibahas di nomor sebelumnya. Rumus dari rata-rata adalah total data dibagi dengan data. Yang di sini rata-ratanya tadi sudah diketahui 17.000 sama 17.000. Kemudian total datanya adalah total dari uang yang dimiliki anak 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk anak 1, 2, dan 3 tadi telah dimisalkan menjadi 3X karena sama semua nilainya X. Ditambah dengan untuk anak 4, ini persamaannya adalah X dikurangi 12.000. Nah, untuk banyaknya data adalah anak 1 sampai ke 4, berarti anaknya ada 4. Nah, kalau ada seperti ini, maka kita harus melakukan perkalian silang. Nah, berarti diperoleh 3X tambah X menjadi 4X dikurangi 12.000. Nah, kemudian ini oke. Yang kita kalikan 17.000 kali 4. Maka kita peroleh 4X dikurangi 12.000 sama dengan 68.000. Kemudian untuk yang tidak ada X-nya kita taruh di sebelah kanan, jadi 68.000. Nah, di sini karena awalnya 12.000 negatif, kita pindah kelas menjadi positif, jadi ditambah 12.000. Maka diperoleh hasil 4X sama dengan 80.000. Nah, dari sini kita dapat memperoleh nilai X adalah 80.000 dibagi dengan angka 4. Dibagi dengan angka 4, maka untuk uang dari kakak pertama, kakak kedua, dan kakak ketiga, atau anak pertama sampai ketiga ini adalah 20.000. Nah, tadi yang ditanyakan adalah uang anak keempat. Nah, hasilnya adalah X. Kita kurangkan dengan 12 sama dengan 20.000 kurang 12 dengan 8.000. Maka untuk uang saku dari anak keempat adalah 8.000 rupiah atau sesuai dengan jawaban C. Yang 8.000 rupiah. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini juga masih implementasi dari perhitungan kompleks mengenai rata-rata. Kita pilih terlebih dahulu yang diketahui pada soal. Banyaknya data adalah 8 orang kakek, maka banyaknya data adalah 8. Kemudian rata-rata dari 8 orang kakek itu adalah 75,5. Kemudian di sini dituliskan bahwa terdapat seorang kakek berumur tertua dan lainnya memiliki umur sama. Jika selisih umur kakek tertua yang dengan salah satu kakek lainnya adalah 4 tahun, maka 7 kakek itu memiliki umur yang sama. Kita misalkan umur yang sama adalah X, maka ada 7 data X, maka kita peroleh umur 7 kakek adalah 7X. Sedangkan untuk selisih umur kakek tertua dengan kakek yang lain,
di sini diketahui 4 tahun, maka kita peroleh X ditambah 4. Kenapa ditambah? Karena tertua, maka kita perlu menambahkan 4 tahun. Maka untuk data kakek tertua, di sini kita peroleh X tambah 4. Nah, di sini kita akan mencari nilai X terlebih dahulu. Kemudian nanti kita akan menambahkannya dengan 4 tahun, karena di sini yang ditanyakan adalah umur kakek tertua. Nah, di sini kita masukkan seperti tadi, rata-ratanya adalah 75,5. Kemudian total datanya kita peroleh dari 7X, 7 kakek ditambah kakek tertua, berarti X tambah 4. Kemudian total datanya karena ada 8 kakek, maka dapat 8. Nah, kalau ada kayak gini, kita kalikan silang. Nah, kita peroleh 7X tambah S berarti 8X ditambah 4 tambah 4. Hasilnya adalah 75,5 dikali 8. Kita peroleh 8X tambah 4 masih. Kemudian hasil dari 75,5 dikali 8 adalah 604. Kemudian 8X sama dengan, untuk yang tidak ada X nya kita pindah ke ruas kanan, berarti jadi negatif 4. Maka diperoleh 8X sama dengan 600. Kemudian untuk memperoleh nilai X berarti 600 dibagi 8. Maka kita peroleh 600 dibagi 8 adalah 75. Maka umur dari 7 kakek yang sama adalah 75 tahun. Untuk mencari umur kakek tertua, maka X kita tambah dengan 4 tahun. Maka umur kakek tertua adalah 75 tahun ditambah 4 tahun. Maka umur kakek tertua adalah 79 tahun, atau sesuai dengan jawaban C. Oke, jawabannya C. Oke, jawabannya cocok C. Nah, untuk materi statistika, khususnya perhitungan kompleks mengenai aplikasi dari perhitungan rata-rata, cukup sampai sini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye-bye.